haramkan atas kalian bangkai, wadama darah, walahmal khinzir daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, yaitu hewan-hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Lalu kemudian di dalam ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Maidah, Allah menegaskan hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhiha wa ma akalas sabu illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusuk. Jadi diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih akan tetapi tidak disebutkan nama Allah. Berkaitan dengan ini, ada hewan yang tercekik, dilarang, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas. Illa ma zakaitum, kecuali yang sempat disembelih. Jadi kalau hewan itu masih hidup, diterkam oleh hewan buruan kita, lalu kemudian hewan itu masih hidup, maka illa ma zakaitum, maka ketika itu hewan itu disembelih, maka hewan itu menjadi halal hukumnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, ini sebagai pengantarnya. Berkaitan dengan menyembelih, apa sih yang disebut menyembelih? Menyembelih atau memotong itu, apakah memotong kaki dapat disebut menyembelih? Apakah memotong rambut hewan bisa disebut menyembelih? Apakah memotong kepala bisa disebut menyembelih? Di sini perlunya atau pentingnya takrif atau definisi. Takrifud dzabhi wa dzakah, definisi menyembelih atau penyembelihan itu di sini. Adzabhu lugatan al-qat'u, yang disebut menyembelih, dzab itu al-qat'u memotong. Wa syar'an secara syariat, dzabhu hayawanin maqdurin alaihi mubahin akluhu bi qat'i khulqu wal mari'i. Jadi yang disebut menyembelih itu secara syariat, menyembelih hewan yang halal dimakan dengan memotong tenggorokan. Jadi di hewan itu ada dua, yang disebut khulqum atau halqum, itu tenggorokan saluran pernapasan atau makhrajun nafs, dan yang kedua itu al-mari'i, kerongkongan, yaitu saluran makanan dan minuman. Jadi kalau yang sudah ngerti, itu yang namanya hewan baik sapi maupun kambing, itu ada dua yang pokok besarnya ini adalah tenggorokan atau saluran pernapasan dan kerongkongan. Kalau ini sudah potong, itu yang lainnya itu sudah menjadi terpotong semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa ma akala sabu illa ma zakaitum, ini sekedar penjelasan bahwa hewan, jadi kalau orang berburu dengan anjing buruan atau yang diterkam binatang buas, kalau masih sempat disembelih itu halal. Ini kalau yang rumahnya dekat jalan raya, yang rumahnya dekat jalan kereta, itu sering yang namanya hewannya, ayamnya itu terserempet atau tertabrak kereta atau tertabrak mobil. Nah, kalau hewan itu masih hidup, masih dalam keadaan sekarat, lalu kemudian kita sempat sembelih, maka itu halal hukum jadi makan. Wala yahillu syai'un minal hayawan illa bidzakati syar'iyyah, dan tidak boleh, tidak halal sesuatu hewan yang dimakan, yang halal dimakan kecuali disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Illa sama wal jarod, ada hewan yang tidak perlu disembelih tapi halal dimakan, yaitu yang disebut asamak, ikan, wal jarod itu belalang. Fatahillu maitatahima, dan halal kedua bangkainya itu, bangkai ikan dan bangkai belalang itu halal. Wa yahillu samak wal jarod min ghairi zakah,
yang namanya belalang dan ikan itu tidak perlu disembelih. Makanya kalau kita lagi bermain di sungai lalu kemudian ada ikan terapung, itu kita ambil dan kita goreng, kita masak, itu halal hukumnya. Karena bangkai ikan itu halal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita masuk ke dalam Syekh Imam Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, az-zakatu dzabhu ma yudbahu minal hayawanil mubahil akli wa nahru ma yunharu minhu. Nah, di sini kita mulai berpengetahuan yang namanya menyembelih az-zakat, dzabhu ma yudbahu, menyembelih binatang halal yang halal dimakan dengan cara menyembelih, wa nahru ma yunharu, dan menikam atau menebas, an-nahr, binatang yang harus disembelih dengan cara ditikam, yunhar. Jadi ada dua di dalam Al-Quran nanti, itu ada peristilahan yadbahu dengan yudbahu dengan yunharu. Ini ada zabhun, ada nahun. Bayan ma yudbahu wa ma yunharu, perbedaan antara ma yudbahu, apa yang disebut disembelih, dan apa yang disebut ditebas, dan ada yang menggunakan istilah ditikam. Al-ghanamu min do'ni wal ma'zi wa kadza sa'ir anwa'i tayri minad dajajin wa ghairi tudbahu wa la tunharu. Yang namanya kambing, yang namanya unggas, apakah entok, apakah bebek, apakah ayam, itu menggunakan dzabhun. Wa fadainahu bi dzibhin adzim. Al-Quran di dalam surat As-Saffat ayat 7 menggunakan terminologi bidzibhin adzim. Kami tebus kami ganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini zabhun atau bidzibhin tudbahu wala tunharu, tidak ditikam atau tidak ditebas. Tetapi wal baqaru yudbahu, jadi yang namanya sapi, kerbau, itu yudbahu, disembelih. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Al-Quran menggunakan istilah an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jadi tadi juga imam menggunakan tadbahu dzabhun. Wa yajuzu nakhruha id sabata nakhruha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bakor, dalam kaitan baqarah, sapi itu bisa disembelih dengan cara dzabhun, bisa juga disembelih dengan cara nahrun. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, li'anna laha mawdi'ain tadqiyatiha, mawdi'i dzabhin wa mawdi'in nahrin. Jadi sapi itu mempunyai dua tempat, bisa dengan cara disembelih, bisa dengan cara nahr, ditikam atau ditebas. Wa ammal ibili, dan adapun unta, fa innaha tanharu wa la tudbahu. Unta itu cara menyembelihnya tidak disembelih, tapi dengan tunharu, dengan cara ditebas atau ditikam. Jadi kalau sapi, kambing, bebek, entok, unta itu dengan cara disembelih begini. Jadi ini kepalanya, katakan ini kepalanya, lalu kemudian ini begini. Ini namanya disembelih. Tapi kalau unta enggak dibegini. Ya, jadi unta itu dalam keadaan berdiri, katakanlah ini leher, ini kepala unta, ini leher unta yang panjang, lalu di sini yang tempat kalungnya, ini orang berdiri ditebas begini, des begini, jadi gini. Sorry. Jadi begini. Jadi itu namanya tunharu. Jadi apa namanya? Nah, nanti berkaitan dengan yang namanya darurat itu, kalau ada kebetulan sapi yang kebetulan sapi itu ketika mau disembelih kemudian ngamuk, kemudian dia lari dan kemudian membahayakan, maka menyembelihnya itu sulit dan semua orang takut khawatir kena seruduknya,
maka tatkala itu apapun yang bisa dilukai dan bisa mematikan itu adalah cara menyembelihnya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, wan nakhru wa qaqnul ibli fi libbatiha. Jadi cara menyembelih unta itu adalah dengan ditebas, memotong unta di labbahnya, di tempat kalung bagian lehernya. Wal labbatu maudhi'ul qiladi minal unuq wa huwa mawdu'un tasilu minhul alatu dzabhi ilal qalbi fayamutu hayawanu bisur'ah. Jadi kalau ditebas begini, ini bagian kalungnya, maka unta itu karena itu menghubungkan dengan jantungnya. Jadi qalbun itu sering diterjemahkan hati, sesungguhnya itu jantung. Fayamutul hayawan bisur'ah, maka hewan itu akan cepat mati. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan penyembelihan ini ada arkanul indiba atau arkanul dzabhi arba'atun arkanul dzabhi atau indibahi arba'atun. Rukun menyembelih itu ada 4. Yang pertama adzabih, orang yang menyembelih. Yang kedua wa alatuz dzabih, alat atau perkakas untuk menyembelih. Yang ketiga wadzabihun, hewan yang disembelih. Dan yang keempat wadzabhun wa huwa fi'ludz dzabih, yaitu proses penyembelihan. Itu rukun penyembelih itu ada 4. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, Kiai Haji Sulaiman Rasyid di dalam kitabnya Fikih Islam, di dalam bukunya Fikih Islam, 4 rukun menyembelih. Pertama adzabih, si penyembelih. Orang yang menyembelih itu syaratnya al-muslimu muslim, al-aqilu berakal, allati yata'tiya minhu dzabhi sawa'ud dzakari wal unsa. Jadi penyembelih itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Nah ini hukum. Perempuan boleh menyembelih. Tapi sayangnya banyak perempuan jangankan menyembelih, sama tikus saja takut. Kecoa apalagi sama sapi, masya Allah, takutnya bukan main. Sawa'ud dzakari wal unsa boleh saja. Jadi kalau kebetulan ibu-ibu di rumah tidak ada bapak, tidak ada yang lain, makanya pentingnya ibu-ibu juga ngerti nyembelih. Boleh menyembelih ayam. Ini fikih. Cuma syarat al-aqilu. Nah, ini pentingnya di sini. Ayyakuna dzabi aqilan sawa'un akana dzakar wa unsa. Jadi Imam Syekh Said Sabiq juga mengatakan adzabihu aqilan sawa'un. Jadi orang yang membeli itu harus orang yang akalnya sehat. Sawa'un akana dzakar wa unsa, boleh laki, boleh perempuan, musliman au kitabian. Orangnya itu muslim atau kitabian, ahli kitab yang mengimani bahwa Allah itu Esa, itu syaratnya. Fa idza faqadal aliyatu bi an kana sakron, kalau orang mabok, pemabok tidak boleh. Au majnunan, nah ini akal sehat itu bukan tukang mabok. Au majnunan atau orang gila. Au sobian atau anak kecil, ghairu mumayyizin, anak kecil yang belum mumayyiz tidak boleh. Fa inna dzabihata la tahillu, kalau itu dilakukan oleh orang yang mabok, orang yang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, dzabihatahu la tahillu, maka sembelihannya tidak halal. Itu syarat adzabih, si penyembelih. Akilan, akalnya mesti sehat. Nah, jadi kalau ada orang kurang 1 strip, barang 1 strip itu gimana, Pak? Nah di sini memang ada orang yang kurang 1 strip, disuruh megangin barang, malah dilepas. Nah itu kurang 1 strip tuh begitu. Ada, lihat saja nanti. Wa kadzalika la takhillu dzabihatul musyrik, enggak sah orang musyrik min ibadatil autan, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah berhala, itu enggak sah sembelihannya. Wa zindiq, dan orang zindik. Wal murtadu anil Islam, orang murtad dari Islam enggak sah sembelihannya. Jadi ini kita penting. Makanya kalau kita tahu
Kalau saudara-saudara kita di kampung saya itu, kalau dia non muslim, kalau dia mau selamatan atau buat anak-anak itu, kalau dia itu mau potong ayam, disuruh potong orang yang muslim. Dia nggak melakukan potongan sendiri, sebab kalau dia melakukan potongan sendiri dan ketahuan oleh orang-orang di sekitarnya, maka ketika diundang untuk makan di situ atau makan rame-rame, nggak ada yang mau. Akilan mumayyizan musliman tabian, berakal. Rukun yang kedua wa alatud dzabhi. Ini nanti 5 menit atau 7 menit lagi. Wa alatud dzabhi, alat untuk menyembelihnya itu juga benda tajam yang bisa untuk menyembelih, bisa besi, bisa bambu, bisa yang lain, kecuali gigi dan kuku itu tidak boleh. Nah ini gigi, kuku, tulang itu tidak boleh sebagai alat penyembelih. Dulu di kampung saya itu ketika tahun 60-an, ketika saya masih ikut menggembala kerbau, itu penggembala itu kalau musim kemarau kadang-kadang tidak ada apa-apa. Ketika kita di sawah lalu kemudian ada burung puyuh, itu ditangkap, burung puyuh ditangkap, lalu kemudian karena memang nggak bawa alat, nggak bawa apa-apa, disembelihnya itu pakai kuku begini. Nah, ternyata haram hukumnya menyembelih dengan kuku. Nah, itu dengan gigi juga nggak boleh. Itu alat penyembelih. Jadi berkaitan dengan ini, kullu yakni ma anhar dam illa sin wa dhubar. Jadi boleh semua alat apapun kecuali tadi tulang dan kuku. Jadi semua alat yang bisa untuk menyembelih boleh kecuali tulang dan kuku. Rukun yang ketiga, setelah penyembelihnya, alat untuk menyembelih, rukun ketiga wadzabihun, hewan yang disembelih harus hewannya halal. Onta, sapi, cara menyembelihnya tadi. Hewan yang dapat disembelih di lehernya hendaklah disembelih di lehernya dengan memotong 2 uratnya, yaitu halkum atau khulkum, saluran pernapasannya dan saluran tenggorokannya. Itu hewan yang dapat dipotong di situ. Hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih di lehernya, menyembelihnya dapat dilakukan di mana saja dari badannya asal dia bisa mati karena luka itu. Itu kalau darurat. Jadi mudah-mudahan nanti Idul Kurban nanti nggak ada yang darurat. Tapi kalau darurat ditebas juga boleh. Lalu kemudian, ini dalilnya. Lalu kemudian dalam hadis yang lain, az-zakatu illa fi khalqi wal labbah. Jadi menyembelih itu menyembelih 2 urat dan juga bisa seperti unta itu dengan nahr. Lalu kemudian rukun yang keempat, wadzabihun wa huwa fi'lud dzabih, yaitu perbuatan proses penyembelihan itu. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yukhaddi ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi menyembelih itu harus dengan cara yang baik, tidak boleh menyakiti. Jadi di dalam sebuah hadis, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah, apabila kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaunya. Jadi menajamkan pisau itu tidak boleh di depan hewan yang akan disembelih. Nah, ini. Jadi ngasah pisau, jangan sampai kita membawa pisau dalam keadaan telanjang atau golok dalam keadaan telanjang di depan hewan yang mau disembelih. Maka sunahnya ditutup atau dibungkus ketika hewan itu sudah direbahkan. Jadi cara merebahkannya itu setelah direbahkan dan lambung kirinya itu berada di nempel tanah, berarti kalau lambung kiri nempel tanah itu kepalanya di selatan. Lalu setelah disiapkan baru disembelih. Itu. Nah, artinya apa? Rasulullah memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan
bihaddis syifar wa antuaro anil bahaim. Enggak boleh. Jadi ini bagi orang-orang yang etikanya goloknya, pedangnya dan selisnya dibungkus, dipakaikan sarung. Hadirin kaum muslimin sidang subhanallahi, demikian sebagai pengantar berkaitan dengan penyembelihan. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi panjang lebar dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan penyembelihan. Demikian saya kembalikan kepada moderator.